Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Eri Sandi dari Manajemen Agribisnis CP1 dengan NIM J03 10211 308. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil singkat atau riwayat singkat pada PT Mayora, yaitu didirikan pada tahun 1997 di Tangerang dan menjadi pabrik atau perusahaan publik pertama di 1990. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah Tbk. Itu ada 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk. Yang pertama itu biskuit, seperti contoh produknya itu Roma, Royal Choice, dan Better. Yang kedua ada kembang gula, yaitu permen Kopiko. Yang ketiga ada wafer, yaitu Beng Beng. Yang keempat ada coklat, yaitu produknya Coki-Coki. Yang kelima itu ada kopi Torabika. Yang keenam ada makanan kesehatan, yaitu Energen Sereal. Semua produk ini menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing. Seperti biskuit itu menjadi pelopornya Roma, dan Kopiko menjadi pelopor permen kopi. Beng Beng juga jadi pelopor wafer, dan yang lainnya seperti Torabika menjadi pelopor kopi di Indonesia, dan makanan kesehatan itu Energen Sereal. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama itu ada visinya, yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang selanjutnya ada misinya, yaitu yang pertama terus meningkatkan kompetitif dalam kategori. Yang kedua ada membangun saluran merek yang kuat dan saluran distribusi di semua line. Yang ketiga menyediakan lingkungan kerja yang menantang, menyenangkan, dan menguntungkan secara finansial dengan persaingan yang adil. Selanjutnya ada tujuan dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu bertekad akan terus-menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil terbaik bagi kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya. Selanjutnya juga ada sasaran dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas baik di domestik maupun internasional dengan cakupan berbagai umur dari anak hingga dewasa, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar prestasi kerja. Yang pertama itu ada menetapkan standar dan metode pengukuran. Standar PT Mayora itu perencanaan kebutuhan karyawan di Departemen Quality Control pada PT Mayora berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa mencapai kinerja yang optimal dan jumlah kerja yang efisien dengan metode analisa beban kerja atau workload analysis. Standar dan pengukuran PT Mayora. Pengumpulan data primer mengenai karyawan diperoleh melalui metode work sampling, yaitu pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh karyawan selama jam kerja dengan jarak waktu pengamatan setiap 10 menit. Yang kedua ada tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan kegiatannya, perseroan memiliki sistem pengolahan limbah dan sertifikasi serta perizinan-perizinan yang diperlukan dalam bidang lingkungan hidup. Yang kedua ada di bidang ketenaga kerjaan. Sepanjang tahun 2015, PT Mayora Indah Tbk meneruskan komitmen untuk menjamin keselamatan dan keamanan kerja karyawan dengan menerapkan standar praktik lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Untuk itu,
perseroan memiliki safety officer yang telah mendapat sertifikat AK3 umum, yaitu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang bertugas memastikan bahwa patroli K3 telah dilaksanakan setiap saat. Pemeriksaan jalur hidran telah dilakukan sesuai jadwalnya. Pemeriksaan fire alarm telah dijalankan sesuai jadwal rutin, dan perseroan juga memiliki izin pengoperasian bagi alat-alat yang digunakan, seperti izin penggunaan kettle uap, izin penggunaan bejana tekan, izin penggunaan alat angkat dan alat angkut serta lainnya. Selanjutnya di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Perseroan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi pabrik dan berupaya mengembangkan kualitas kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan budaya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan memasyarakatkan kebiasaan sarapan sehat. Selanjutnya di bidang tanggung jawab produk. Tanggung jawab perseroan terhadap produk yang dihasilkan sudah mulai sejak bahan baku baru tiba dan belum diterima oleh personil penyimpanan atau gudang bahan baku perseroan, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang akan diterimanya. Setelah hasil pemeriksaan memastikan bahwa bahan baku yang diterima telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, baru bahan baku tersebut diterima dan disimpan di penyimpanan bahan baku. Selama proses produksi, tim pengawas mutu secara periodik melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa barang hasil produksi telah dibuat berdasarkan ketentuan dan memiliki kualitas yang diwajibkan. Selanjutnya ada pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja di PT Mayora Indah Tbk dilakukan langsung oleh pimpinan, yaitu manajer atau supervisor. Cara penilaian yang dilakukan adalah dengan melihat langsung kinerja karyawan pada saat sedang melakukan pekerjaan. Penilaian di perusahaan ini meliputi tanggung jawab, kecekatan dalam penyelesaian pekerjaan, inisiatif, disiplin, dan kerjasama. Yang kedua itu ada menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Prestasi kerja PT Mayora Indah sudah dilakukan dengan standar karena produk pada PT Mayora ini sudah banyak diekspor, bahkan bisa menjadi pemimpin pasar di mancanegara dan bersaing dengan produk lain. PT Mayora Indah sebagai perusahaan Indonesia telah mampu bersaing di pasar global dengan kontribusi ekspor yang mencapai 50% dan mencapai penjualan lebih dari 35 triliun rupiah. Yang terakhir ada tindakan korektif. Pada tahapan ini, PT Mayora Indah menetapkan tindakan-tindakan korektif yang dilakukan untuk mempersiapkan jika terjadinya penyimpangan pada proses CCP yang ada. Apa sih proses CCP itu? CCP adalah Critical Control Point, merupakan tahapan pada proses produksi di mana tindakan pengendalian dilakukan untuk menghilangkan hazard, mencegah hazard atau mengurangi hazard hingga ke level yang aman untuk dikonsumsi. Pada CCP ini terdapat critical limit yang menjadi pembeda antara produk aman dan tidak aman. Agar CCP tetap dapat terkendali dengan baik, terdapat dua tingkatan tindakan koreksi, yaitu tindakan langsung atau immediate action, yaitu menyesuaikan proses agar menjadi terkontrol kembali dan menangani produk-produk yang dicurigai terkena dampak penyimpangan. Yang kedua itu ada tindakan korektif atau preventive action, yaitu proses pertanggungjawaban untuk tindakan koreksi dan pencatatan tindakan koreksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.